Di tengah pandemi COVID-19 yang menghantui seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, kita nggak bisa pungkirin bahwa dinamika semakin variatif dari berbagai aspek kehidupan. Akibatnya timbul berbagai permasalahan seperti pada aspek sosial politik, berupa kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan pro dan kontra di khalayak umum. Salah satu contohnya seperti merebaknya isu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau yang dikenal dengan RUU HIP, di mana cukup menarik perhatian seperti adanya dukungan, kritikan, sampai penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Karena timbul berbagai pandangan dan isu menyangkut rancangan undang-undang ini, oleh karena itu, mari kita ulik lebih dalam bersama gua, Rahmat Wijak, di Usut, ulas isu terkini. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini merupakan salah satu produk legislasi yang diusulkan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2019 yang dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2020. Dilansir dari CNN Indonesia, polemik perihal RUU HIP ini pada awalnya saat RUU HIP ini dibawa ke rapat paripurna pada 22 April 2020 yang didukung oleh 7 fraksi yang terdiri atas PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan P3. Namun ada dua partai atau dua fraksi yang menolak. Yang pertama adalah PKS. PKS menolak karena ia berpendapat perlu adanya penyempurnaan dari rancangan undang-undang HIP ini. Yang pertama perlu dibenahi adanya bahwa harus menyebutkan dalam konsideran mengingatnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Selain itu, PKS juga menuntut adanya penghapusan pasal mengenai Trisila dan Ekasila. Kemudian Demokrat, ia berpendapat dan beralasan bahwa selama pandemi ini dirasa tidak aktif atau dirasa tidak efektif dalam membahas rancangan undang-undang ini karena masih ada prioritas-prioritas lainnya. Maka dari itu, status daripada rancangan undang-undang ini tinggal menunggu saja komitmen dari pemerintah. Seperti apa bentuknya? Yaitu diturunkannya atau dikeluarkannya surat presiden dari pemerintah. Oleh karena itu, jika dikeluarkannya surat presiden, maka bisa dilanjutkan pembahasan ini yang terdiri atas pembahasan tingkat 1 dan pembahasan tingkat 2. Karena dalam perjalanannya RUU HIP ini cukup menarik perhatian dari para ahli hukum sampai dengan masyarakat biasa. Oleh karena itu, mari kita bahas lagi lebih dalam mengenai substansi yang cukup kontroversial dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mari simak berikut ini. Oke, kita masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu adanya hidden agenda kelompok dalam artian partai politik sebagai kemungkinan terjadinya makar ideologis. Kemudian izinkan gue mengutip pernyataan dari Profesor Huteki yang menyatakan bahwa RUU HIP ini tidak layak sebagai undang-undang karena digadang-gadang dalam proses pembentukannya adanya hidden agenda sebagai kemungkinan terjadinya makar ideologis yang didasari oleh kepentingan suatu kelompok. Dari berbagai informasi yang tersedia di berbagai media, tentu kalian tahu bahwa RUU HIP ini diusulkan oleh DPR RI. Namun secara spesifik sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia, bahwa fraksi PDIP lah yang mengusulkan RUU HIP ini dengan didukung bukti bahwa panitia kerja diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka yang merupakan kader dari PDIP. Yang pada awalnya sebenarnya sih RUU HIP ini tuh cukup mendapat dukungan dari berbagai partai politik. Tadi udah gue sebutin ada 7 partai politik. Namun nih setelah merebaknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang nggak dimasukin ke dalam konsideran mengingat, itu seakan-akan kayak kok pada buang badan ini partai politik, seperti kayak ada permasalahan kayak lo cuma mau ninggalin permasalahan itu aja tapi nggak menyelesaikan permasalahan itu. Oleh karena itu ada juga nih karena isu itu merebak banget dan ibaratnya menjamur di masyarakat, ada aja tuh orang yang bilang kayaknya RUU pengusulnya ini harus dipidanakan dan partai politiknya harus dibubarkan. Gimana ya kita menanggapi hal tersebut? Kita masuk yang pertama dulu deh. Kita masuk pertama yaitu partai politik yang dibubarkan. Kita tahu bahwa partai politik ini, membubarkan partai politik itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu telah dijelaskan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Secara tegas juga dijelaskan dalam pasal
41 butir C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Nah, perihal pembubaran partai politik dalam konteks kedudukan yang sebuah partai politik sebagai pengusul RUYP ini yang digadang-gadang tuh melanggar pasal 40 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Tentu nih, kita nggak bisa semena-mena dan sepihak bahwa partai politik pengusung RUYP ini harus dibubarkan, karena dalam prosesnya ini memerlukan pembuktian yang komprehensif melalui apa? Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Maka dari itu nggak bisa kalau menurut gue tuh nggak bisa dibenarkan bahwa tindakan sepihak untuk membubarkan atau menyuarakan pembubaran partai politik itu dibenarkan. Kemudian kita masuk ke permasalahan kedua. Kalau misalkan gimana sih dipidanakan tuh yang ibaratnya mengusul RUYP ini? Izinkan gue mengutip dari Profesor Edi Hiarich, ya kan? Pasti lo tau lah itu dia siapa. Nah, dia berpendapat bahwa dorongan pemidanaan terhadap pengusung RUYP ini tidak bisa dilakukan andai RUYP ini mempunyai landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa RUYP ini merupakan salah satu buah pemikiran dengan berkaca dengan postulat hukum cogitatius poenam nemo patitur, yang berarti bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidanakan atas apa yang ia pikirkan. Maka dari itu sih, untuk permasalahan ini kita bisa ambil intinya bahwa pada hakikatnya perihal pembubaran partai politik dan pemidanaan pengusung RUYP tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dengan kata lain, perlu melalui proses konstitusional yang perlu adanya alasan dan pembuktian yang rinci dalam tuntutan yang diajukan terhadap kader politik secara individu maupun partai politik secara kolektif. Yang kedua, yaitu terjadinya downgrade terhadap kedudukan Pancasila. Nah, itu ada beberapa ahli tata negara seperti Bivitri Susanti, Profesor Suteki, dan Ferry Amsari. Ia berpendapat bahwa upaya terhadap dicetuskannya RUYP ini telah mereduksi kedudukan atau mendowngrade Pancasila yang semula merupakan falsafah negara atau gronom sebagai a set of belief bangsa Indonesia menjadi sebuah normatif hukum dalam jenis undang-undang. Kita udah tahu lah bahwa dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa undang-undang ini menepati urutan ketiga teratas sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, pada hakikatnya udah dijelaskan secara gamblang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Secara nggak langsung udah jelas bahwa Pancasila ini merupakan atau dapat dikatakan udah superior lah dan menjadi rujukan semua peraturan perundang-undangan yang ada yang diatur dalam pasal 7 itu. Maka dari itu ya wajar aja beberapa ahli tata negara menghendaki bahwa inilah merupakan salah satu alasan RUYP harus ditolak, dan kita pun berpendapat sama dengan para ahli tersebut. Nah, kemudian polemik Ekasila dan Trisila dalam RUYP, kan kita bisa juga lihat di draft RUYP bahwa masalah pasal di Trisila dan Ekasila ini diatur pada pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Nah, lo harus tahu kalau misalkan Trisila dan Ekasila ini merupakan ide daripada si Soekarno, di mana diajukan penerapan BPUPK pada 1 Juni 1945. Trisila itu terdiri atas sosiodemokrasi, sosionasionalisme, dan ketuhanan yang berkebudayaan, serta Ekasila terdiri atas gotong royong. Nah, Mahfud MD ini ibaratnya memberikan pernyataan dan memberikan penilaian bahwa ia tidak setuju, atau dalam arti pemerintah tidak setuju dengan konsep Trisila dan Ekasila, ya kan? Karena ia menyetujui konsep Pancasila yang telah disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI. Terus tadi kan disebutkan ada ketuhanan yang berkebudayaan. Lo bingung gak sih konsep ketuhanan berkebudayaan itu kayak gimana? Jujur, gue pribadi pun juga bingung apa tuh ketuhanan berkebudayaan. Tapi setelah gue baca di idnnews.com dijelaskan sama si kadernya PDIP, Zuhairi namanya, dia menjelaskan bahwa itu berasal dari pidato Soekarno. Maksud dari ketuhanan berkebudayaan adalah di mana ketuhanan yang mana saling menghormati, saling menghargai, dan gak egois atau gak terlalu fanatik. Kayak misalkan ya lo sebagai Islam ya lo sholat, sebagai Kristen atau Nasrani lo
ke gereja. Yang penting intinya lo saling menghormati satu sama lain. Tapi karena banyak masyarakat yang nggak tahu, nah makanya ini kita harus perlu meresapi lagi makna daripada ketuhanan berkebudayaan dan gimana peran pemerintah untuk mengedukasi lebih dalam perihal ini. Nah, permasalahan yang keempat adalah presiden pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila. Dalam draft RUU HIP pada pasal 44 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan. Yang pertama, bahwa presiden itu pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila. Yang kedua, nanti dalam menyelenggarakan pembinaan tersebut dibentuknya suatu badan. Yang ketiga, badan tersebut bertanggung jawab kepada presiden. Nah ya kan, ini cukup menarik perhatian. Contoh, ada pendapat dari Refli Harun bahwa presiden itu dirasa seperti paling Pancasilais dan dapat menilai orang Pancasilais atau enggak gitu kan. Karena pada dasarnya Refli Harun ini tuh menolak keberadaan si BPIP karena BPIP itu merupakan bentuk dari pembajakan Pancasila oleh negara. Sehingga tuh dimungkinkan kayak presiden ini dalam bisa menafsirkannya dalam pemegang kekuasaannya tentang perihal RUU HIP ini, ya mau nggak mau kalau misalkan pemikirannya atau visinya beda dengan kelompok lain, ya mau nggak mau bukannya merangkul malah memukul gitu kan. Orang gampang banget dicap buat radikal. Ya meskipun kita tahu bahwa ya alasannya dibentuk RUU HIP ini juga adanya the lack of ideologi ya kan, dari generasi milenial yang katanya udah nggak Pancasilais gak sih gitu kan. Tapi gue berpendapat bahwa negara harus sadar dulu, negara lebih belum Pancasilais daripada warga negaranya. Itu harus dicatat teman-teman. Oke, kita masuk ke permasalahan terakhir, yaitu TNI Polri aktif yang dapat menjabat pada badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila. Kita lihat dulu ke pasal 47 RUU HIP. Itu jelasin bahwa pembinaan itu terdiri dari dua unsur, ada unsur pengarah dan unsur pelaksana. Pada pasal 48-nya ini yang bikin kita, kalau gue pribadi itu bikin geleng-geleng kepala. Karena apa? Dalam unsur pengarah itu ada TNI Polri aktif ya kan. Padahal sebelumnya tuh dalam peraturan presiden nomor 7 tahun 2018, khususnya pada pasal 7 tuh nggak ada TNI Polri aktif yang menjabat sebagai di badan pembinaan Pancasila ya kan. Itu menurut gue sebagai bentuk ini kayak mau dominasi militeristika atau dominasi Polri ya kan, atau mau menghidupkan lagi di fungsi Polri ABRI atau TNI. Itu merupakan sebagai pencederaan terhadap tuntutan reformasi 1998. Jangan sampai lah ya ini bakal jadiin alat politik gitu untuk pemaknaan Pancasila tuh, kayak masuk orde baru lah ya kan. Ya menurut gua ini harus kita perhatikan lagi, dan kita nggak mau lagi ke masa-masa itu, karena menurut gue itu cukup gimana kebebasan berpendapat cukup dibatasi. Nah, kemarin belum lama ini pada Kamis 16 Juli 2020 akhirnya si DPR melakukan konferensi pers perihal RUU HIP ini. Dibacakan atau diberikan pernyataan oleh Puan Maharani bahwa pada akhirnya RUU HIP ini tidak dilanjutkan dan diganti dengan RUU BPIP yang diajukan oleh pemerintah, di mana secara fundamental pun juga berbeda, di mana pasal secara kuantitasnya atau babnya dan juga substansi yang dibahas beda. Katanya sih di RUU BPIP ini fokus ke tugas, struktur, dan wewenang si BPIP. Otomatis ini mencari legal standing demi status atau kedudukan si BPIP itu sendiri. Dan juga Puan juga mengatakan bahwa DPR pada nantinya akan berusaha meminta masukan dari masyarakat. Ini gue setuju banget, karena nggak bisa tuh lo bikin undang-undang ibarat nanti bakal diterapin ke masyarakat tapi lo nggak minta pendapat masyarakat. Jadi secara keseluruhan ya pada akhirnya kita tahu lah bahwa banyak banget polemik mengenai si RUU HIP ini ya kan. Tapi gue yakin bahwa RUU HIP ini sebenarnya ya buat legal standing sih BPIP ya kan. Tapi atas pertimbangan berbagai polemik yang ada, seenggaknya gue udah ada usaha buat ngasih informasi dan perspektif gue yang udah didukung para ahli dan informasi yang telah divalidasi kebenarannya. Oleh karena itu ya wajar gue sebenarnya juga udah menolak RUU HIP ini gitu kan, dan dicabut dari prolegnas gitu ya. Tapi ya nggak ada yang tahu, kita nantikan aja gimana nih RUU BPIP nanti pembahasan lebih lanjut. Sekian dari gue, jangan lupa untuk komen di bawah, keluarin pendapat lo gimana, dan juga share video ini ke semua teman lo agar makin terbuka dan lebih teredukasi perihal ini. Sekian dari gua, terima kasih.